dengan NIM 24030403. Di sini saya akan membuat video resume mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Pada pertemuan 9 dengan materi pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai dana atau pihak yang memiliki dana atau disebut dengan investor. Kegiatan ini dilakukan melalui perdagangan jangka panjang atau perdagangan keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua, memberikan kesempatan berinvestasi bagi masyarakat. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan. Contoh pasar modal itu adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini adalah perusahaan saham terbesar yang ada di Indonesia. Lalu kartu plastik. Kartu plastik ini adalah kartu berukuran kecil yang biasanya digunakan atau dapat menyimpan data dengan magnetik dan biasanya terbuat dari bahan PVC. Kartu plastik ini biasanya digunakan untuk transaksi, untuk sebagai identitas atau bisa juga sebagai akses layanan. Contohnya itu seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit itu digunakan untuk transaksi. KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa itu digunakan sebagai tanda identitas, dan untuk akses masuk ke gedung, akses layanan biasanya juga menggunakan kartu plastik kecil ini. Pasar modal dan kartu kecil ini, kartu plastik ini mungkin terlihat seperti dua hal yang berbeda, tapi dua ini sangat berkaitan dalam sistem keuangan Indonesia dan ekonomi digital. Pertemuan selanjutnya, pasar uang. Pasar uang adalah pihak atau pasar yang memiliki pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan dapat meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Karakteristiknya itu biasanya memiliki lokasi yang abstrak karena pasar uang ini tidak memiliki tempat fisik untuk bertemunya penjual dan pembeli, atau untuk bertemunya peminjam dan yang meminjamkan. Yang kedua, tidak terorganisir karena tidak mempunyai tempat khusus sehingga tidak dapat untuk diatur atau tidak memiliki peraturan khusus. Lalu hanya mempunyai waktu yang singkat atau jangka pendek karena peminjaman hanya sampai kurang lebih 1 tahun. Karena biasanya peminjam hanya meminjam untuk dana yang benar-benar dibutuhkan segera atau urgent. Pasar uang ini memiliki resiko-resiko seperti penurunan nilai uang atau inflasi, lalu ada perubahan resiko penurunan bunga, lalu hasil investasinya itu relatif rendah. Pertemuan selanjutnya, sewa guna usaha dan lembaga keuangan nasional. Sewa guna usaha atau leasing itu adalah pembiayaan alternatif untuk mendapatkan aset tanpa harus membeli secara tunai. Dan lembaga keuangan internasional adalah institusi global yang berperan dalam stabilitas ekonomi, dan kedua hal ini saling terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sewa guna usaha ini atau leasing biasanya dipergunakan untuk membeli alat seperti mesin, kendaraan, atau peralatan. Jangka waktu kontraknya itu adalah pembayaran berkala. Manfaatnya adalah yang pertama, tidak perlu biaya modal yang besar di awal. Yang kedua, pembayarannya tetap meski harga asetnya itu naik. Yang ketiga, biaya sewanya itu biasanya bisa jadi sebagai biaya pengurangan pajak. Kekurangannya adalah yang pertama, total pembayarannya itu biasanya bisa lebih besar daripada kita beli tunai. Lalu sulit atau biasanya tidak bisa membatalkan kontrak jika sudah di tengah jalan.
Yang ketiga, kita itu mempunyai hak keterbatasan sebagai pemilik aset, atau kita biasanya tidak bisa menjadi pemilik asetnya. Lembaga keuangan internasional. Tujuan utama dari lembaga keuangan internasional ini adalah mendorong stabilitas keuangan moneter dan keuangan global. Yang kedua, membangun pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi krisis keuangan. Dan yang terakhir, memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional. Peran dari LKI ini yang pertama sebagai penyedia dana, pengawas ekonomi, dan fasilitator kerjasama. Dan hubungan lembaga keuangan nasional dan sewa guna usaha ini adalah LKI yang menyediakan dana dan leasing ini yang menggunakan dana itu untuk pembiayaan. Materi selanjutnya, anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan menjual tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak perusahaan anjak piutang untuk mendapatkan dana yang lebih cepat. Manfaatnya adalah yang pertama, mempercepat arus kas, mengurangi resiko macet, dan menghemat biaya waktu dan waktu penagihan, juga meningkatkan efisiensi keuangan. Kekurangannya yaitu adanya biaya atau fee yang lebih besar, terus bisa juga merusak hubungan dengan pelanggan dan juga ketergantungan kita pada pihak ketiga. Jadi anjak piutang ini adalah solusi pembiayaan jangka pendek dengan menjual piutang untuk mendapatkan dana yang lebih cepat. Penggunaannya perlu mempertimbangkan biaya dan juga resikonya. Materi selanjutnya yaitu modal ventura. Modal ventura ini adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada startup atau UMKM dengan potensi tinggi namun belum bisa dibiayai oleh bank. Ciri-cirinya yang pertama, tidak memerlukan jaminan, adanya risiko dan imbalan yang tinggi, dan pembiayaan jangka menengah dan juga panjang. Kelebihannya yang pertama itu cocok untuk bisnis inovatif dan juga tanpa agunan. Kekurangannya yang pertama itu pemilik bisa kehilangan sebagian kendali, investor bisa ikut campur dan tidak cocok untuk jangka pendek. Peran modal ventura dalam ekonomi ini yang pertama, mendorong inovasi dan pertumbuhan. Yang kedua, membantu lahirnya pengusaha baru, menumbuhkan sektor digital dan menarik investasi asing. Jadi, modal ventura ini adalah salah satu alternatif pembiayaan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi. Materi selanjutnya, pegadaian. Pegadaian ini adalah lembaga keuangan non-bank yang dapat meminjamkan dana bagi masyarakat dengan modal jaminan barang bergerak seperti kendaraan, mesin, emas, atau barang elektronik lainnya. Tujuannya itu yang pertama adalah memberikan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Yang kedua, memberikan pinjaman bagi masyarakat yang tidak bisa minjam ke bank, lalu membantu pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal. Jenis-jenisnya yang pertama itu adalah pegadaian konvensional, di mana itu seperti biasa, konvensional adalah perusahaan yang memiliki sistem bunga atau biaya administrasi dalam peminjaman uang. Yang kedua, pegadaian syariah. Ini adalah pegadaian dengan sistem tanpa riba atau dengan sistem bagi hasil. Resikonya itu yang pertama adalah kita itu dapat kehilangan barang yang kita gadaikan sebagai jaminan, karena kita itu adalah resiko ketika kita gagal membayar pinjaman. Lalu itu ada biaya tinggi karena adanya bunga atau administrasi dalam peminjaman. Jadi pegadaian ini adalah perusahaan legal dengan solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai dengan jaminan barang. Baiklah, materi terakhir yaitu asuransi. Asuransi adalah kontrak di mana antara kedua belah pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, di mana itu pihak penanggung bersedia mengganti rugi jika ada kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak tertanggung. Fungsinya yaitu yang pertama, mengurangi resiko kerusakan dan kerugian jika ada terjadinya kecelakaan atau kerusakan yang tidak terduga
terduga oleh pihak tertanggung. Yang kedua, dapat mengalihkan resiko seperti resiko kerugian. Lalu memberikan perlindungan keuangan jika mengalami kerugian yang tak terduga dari pihak tertanggung. Jenis-jenis asuransi ini yang pertama adalah asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kendaraan. Juga ada asuransi kesehatan, asuransi properti, dan juga asuransi bisnis. Contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia itu yang pertama PT Asuransi Allianz Indonesia, yang kedua PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Asuransi ini juga memiliki tantangan. Yang pertama, kurangnya atau rendahnya tingkat literasi terhadap asuransi. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan klien terhadap klaim. Lalu yang terakhir itu kurangnya transparansi dari perusahaan. Jadi asuransi ini adalah hal yang penting dalam manajemen risiko yang dapat memberikan jaminan kepada pihak tertanggung seperti jaminan finansial dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi ini juga adalah keputusan bijak bagi kita dalam menghadapi atau merencanakan masa depan dan menghadapi ketidakpastian di kedepannya nanti. Baiklah, itu saja video resum materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.